Pascal Struijk segera gabung Timnas Indonesia. Indra Syafri ditunjuk lagi jadi pelatih Timnas. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini minta AFF dihapus. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya, jangan lupa untuk memberikan like ke video ini. Terima kasih. Rombongan staf pelatih Timnas Indonesia belakangan ini diketahui sedang berada di Inggris. Hal ini diketahui dari unggahan media sosial mereka. Pada pertengahan pekan ini, penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff terlihat foto bareng pelatih Manchester City Pep Guardiola. Jordi Cruyff dan Pep Guardiola sendiri memang memiliki kedekatan karena keduanya sama-sama pernah bermain di Barcelona. Selanjutnya pada Jumat 18 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, giliran asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang mengunggah foto berada di Stadion Old Trafford. Pelatih asal Belanda itu berada di Inggris untuk menjadi komentator laga Manchester United vs Olympique Lyon, yang merupakan laga leg kedua perempat final Liga Eropa. Terakhir ada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ia bersama sang asisten Danny Lanzar dan penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff mengunjungi markas Oxford United pada Jumat waktu setempat. Rombongan staf pelatih Timnas juga terpantau menyaksikan laga Oxford United vs Leeds United yang seru merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Di akun Instagramnya @Patrick Kluivert, sang pelatih turut membagikan momen foto bareng dengan pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, yaitu Marcelino Ferdinand. Sayangnya, kehadiran Patrick Kluivert gagal memberikan peruntungan positif kepada Oxford United. Mereka kalah 0-1 dari Leeds United, penyerang Timnas Indonesia oleh Romani bermain selama 25 menit setelah masuk menggantikan Mark Hart. Sedangkan Marcelino Ferdinand, seperti biasa gagal masuk ke dalam daftar susunan pemain. Dengan deretan momen tersebut, kemudian muncul pertanyaan, apa yang membuat Patrick Kluivert dan para staf pelatih berada di Inggris? Di sini nyalir, ada misi lain yang dijalani oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Ada potensi Patrick Kluivert juga memburu pemain keturunan yang bisa didekati untuk memperkuat Timnas Indonesia. Jumlah pemain keturunan yang bisa diburu PSSI adalah Pascal Struijk, yaitu bek tengah Leeds United, Jensen Schild, yaitu bek tengah Sunderland, dan Mylion Manhoef, yaitu winger Stoke City. Pascal Struijk sendiri berpotensi bisa langsung didekati oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan, mengingat timnya bermain melawan Oxford United pada dini hari tadi. Dugaan tersebut semakin menguat ketika Patrick Kluivert terekam duduk di tribun bagian atas bersama Danny Lanza dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga terdapat sosok Pascal Struijk. Struijk diketahui lahir di Deurne, namun besar di Belanda dan kini berada di Belanda. Struijk juga bermain sebagai bek tengah untuk Leeds United. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dan neneknya di pihak ayah. Struijk sendiri absen di laga Oxford United vs Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sport, sang bek absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah 11 Agustus. Meski saat ini terdapat sosok Justin Hapner, namun bek berusia 21 tahun itu dinilai masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Oleh karena itu, kehadiran Pascal Struijk dinilai bakal sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 196 cm itu tampil cukup tajam dari 35 pertandingan di Liga 2 Inggris. Pascal Struijk mengemas 5 gol. Kendati demikian, rencana untuk menaturalisasi sang bek tampaknya tak akan terjadi dalam waktu dekat. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memastikan bahwa pihaknya belum ada rencana melakukan naturalisasi baru untuk 2 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia. PSSI kabarnya bakal fokus dengan tim saat ini untuk mengamankan kemenangan di 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang. Dan duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bunga, Jakarta. 5 hari kemudian, pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Meski begitu, perkembangan terkait proses naturalisasi Pascal Struijk tentu saja menarik untuk dinantikan. Drama Indra Syafri dari pemecatan hingga kembali menjadi andalan PSSI.
Indra Safri tampaknya masih menjadi perbincangan hangat bagi pecinta sepak bola tanah air. Selain terkenal dengan trofi tingkat AFF, sosok berkumis itu juga memiliki jaminan tersendiri di tubuh PSSI. Hal itu bermula ketika PSSI melepas posisi Indra Safri usai Timnas U20 gagal total di Piala Asia. Timnas Indonesia yang ditargetkan lolos ke fase gugur dan lolos ke Piala Dunia U20 terhenti di babak grup. Namun baru-baru ini Indra Safri bertemu dengan pelatih tim NALS Indonesia U23, Gerald Vandenberg. Pertemuan itu mengundang banyak tanya karena Indra Safri saat ini tidak lagi terikat kontrak dengan PSSI, usai didepak dari posisinya sebagai pelatih tim NALS Indonesia U20. Tidak menutup kemungkinan juga jika Indra Safri mendapat tawaran untuk menjadi bagian dari tim NALS U23. Misalnya, menjadi asisten dari Gerald Vandenberg. Posisi direktur teknik juga saat ini masih kosong, dan kebetulan Indra Safri pernah punya pengalaman mengisi posisi tersebut di PSSI. Kedati demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan keputusan PSSI yang telah mengumbar pemecatan Indra Safri dengan penunjukan Dirtek baru dari Eropa. Satu hal yang pasti, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan jika ia ingin memastikan keberlanjutan program di Timnas kelompok umur dari U17, U20, U23 hingga senior. Bukan tidak mungkin, adanya Indra Safri telah menyampaikan laporan perkembangan pemain-pemain Timnas U20 kepada Patrick Leifert, pelatih kepala Timnas senior, sebagai bagian dari sistem kerja satu garis yang diusung oleh PSSI. Hal yang wajib dilakukan penggawa tim NALS Indonesia U17 agar tidak layu sebelum mekar. 1. Pantang berpuas diri. Pemain harus memberi tantangan kepada diri mereka sendiri dan harus bisa menyelesaikan tantangan itu. Tentu dengan target dan jangan sampai berpuas diri dengan apa yang sudah diraih saat ini. Banyakan pemain muda Indonesia hanya bersinar di level turnamen AFF tetapi meredup setelahnya. Apalagi bermain di kancah Asia. Karena itu level tim NALS Indonesia U17 yang saat ini sudah lolos Piala Dunia harus dijaga. 2. Tepat mengambil keputusan. Geliru dalam mengambil keputusan bisa menjadi pemicu kegagalan mekarnya para pemain di waktu yang tepat. Hal ini bisa berkaitan dengan kehidupan pribadi para pemain hingga kemudian. Keputusan karirnya bukan sebuah jaminan kesuksesan pemain yang telah berkarir abad akan menuai kesuksesan. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witam Sulaiman hingga Bagus K. Fikri ini hanya berkarir di dalam negeri. 3. Tidak terlena akibat ketenaran. Terlena dengan ketenaran yang sudah diraih di usia yang masih muda. Hal ini bisa berdampak buruk, terutama dalam kehidupan pribadi para pemain. Ketenaran ini bisa menjadi petaka juga tidak disikapi dengan bijak. Craig needs, para pemain harus bisa menghindari hal tersebut. Potensi Timnas Indonesia U17 sangat besar. Penampilan impresif di Piala bisa berlanjut ke jenjang senior jika para pemain tetap disiplin menjaga diri. Memang Timnas Indonesia U17 telah berhasil. Namun keberhasilan mereka hari ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Agar tidak bernasib seperti generasi emas yang meredup terlalu cepat, pemain, pelatih, federasi dan semua pihak terkait harus bersinergi menjaga konsistensi dan kualitas perkembangan para pemain. Seperti generasi emas yang meredup terlalu cepat, pemain, pelatih, federasi, dan semua pihak terkait harus bersinergi menjaga konsistensi dan kualitas perkembangan para pemain. Sintayong minta Piala AFF U23 dihapus. Keputusan Asosiasi Sepak Bola ASEAN menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 mengingatkan kembali kepada sosok Sintayong, ex pelatih Timnas Indonesia yang sempat mengecam kompetisi kelompok umur tersebut. Sebagaimana diketahui, ini pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF. Adalah Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang jelas ditunjuk sebagai host pada gelaran yang bakal berlangsung di 1 Juli tersebut. Sebelumnya, turnamen ini baru berlangsung di 2 negara, yaitu Thailand dan Kamboja. Meski begitu, Sintayong yang pernah merasakan atmosfer kompetisi 2 tahunan tersebut menyarankan bahwa sebaiknya Piala AFF U23 tidak digelar, sebab kejuaraan tersebut lebih banyak kerugiannya daripada manfaat untuk pemain. Salah satunya ialah para pemain yang kehilangan menit berbahaya. Pemain bersama tim lantaran Piala AFF bukan agenda FIFA. Saya berharap tidak ada lagi Piala AFF U23 karena pemain U23 itu pasti banyak yang main di Liga 1 juga, bahkan inti di klub masing-masing. Jadi dengan adanya Piala AFF U23 ini sebenarnya merugikan Liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara. Ujar Sintayong, statement Sintayong tersebut terbilang sangat tepat, mengingat AFF terlalu banyak mengadakan kompetisi di luar agenda FIFA. Untuk kategori U23 juga tidak memiliki tujuan yang pasti. Pasalnya, sudah ada Piala AFF U20 untuk kelompok umur dan Piala AFF Senior yang saat kebanyakan menjadi ajang unjuk gigi pemain muda. Di lain sisi, level tim NOS Indonesia sendiri telah berada di tingkat Asia yang bersaing dengan negara-negara bergensi menuju Piala Dunia. Faktanya, Piala AFF hanya menjadi ajang cari panggung bagi pandit lokal dan menyebabkan kompetisi tidak seberapa itu.
Erick Thohir setujui misi Piala Dunia menjadi tradisi.